Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, terlebih kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah
berkatnya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, melingkupi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengerjakan setiap tanah hati kami, kiranya setiap benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kiranya di pagi hari ini kita dalam keadaan yang baik-baik, kondisi yang sehat, dan kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kita, tercurah kasih karunia dari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, masih di tema yang sama selama bulan ini, bulan Juni, yaitu Tuhan adalah penolong. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan adalah penolong. Bapak Ibu Saudara, kalau di beberapa hari yang lalu di ibadah raya kita diajarkan, kadang kita merasa Tuhan tidak segera menolong kita, itu ada apa? Ada dua pelajaran yang kita bisa dapat, yaitu Tuhan menyelesaikan skenario-nya, dan yang kedua adalah untuk membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertolongan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Dia, dan Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong setiap kita. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana sikap kita dalam menunggu atau menanti pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang sebuah penantian atau menunggu pertolongan Tuhan. Abraham menunggu janji Tuhan, janji Allah digenapi dengan butuh waktu yang lama. Di usia 75 tahun Abraham baru memiliki keturunan. Allah memberitahu bangsa Israel bahwa bangsa Israel ini, mereka ini akan meninggalkan perbudakan
di Mesir dan akan menjadi suatu bangsa. Menjadi satu bangsa itu menunggu waktu yang lama, 400 tahunan. Musa keluar dari padang gurun butuh waktu yang lama, menanti waktu yang lama 40 tahunan. Nah, memang Bapak Saudara, menunggu atau menanti itu kadang sesuatu hal yang tidak mengenakan, membosankan. Nah, bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti atau menunggu pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita harus menanti dengan aktif. Menanti bukan berarti kita pasif, tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus aktif, terus melekat kepada Allah dengan penuh keyakinan, disiplin, dan pengharapan. Bapak Saudara, ketika kita menanti dengan aktif, kadangkala menyakitkan. Ketika kita menunggu Allah memulihkan keadaan kita, memulihkan segala sesuatu, kita mengalami yang namanya penderitaan. Di dalam Alkitab disampaikan bahwa bermegah pada penderitaan atau kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Jadi ketika kita menanti pertolongan Tuhan, mari kita menanti dengan aktif. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Itu yang pertama, menanti dengan aktif. Yang kedua, sabar. Kita perlu bersikap sabar dalam menunggu pertolongan Tuhan. Seringkali kita sangat menginginkan pertolongan Tuhan, tetapi kita mengabaikan penentuan waktu yang Tuhan berikan. Kita berharap cepat waktunya. Kadang-kala Bapak Saudara, satu hal yang harus kita ketahui, satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa proses menunggu atau menanti pertolongan Tuhan itu sama pentingnya dengan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari kita ketika menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, mari kita dengan sabar menantinya. Sikap sabar di dalam menanti pertolongan Tuhan. Yang pertama, menanti dengan aktif. Yang kedua, sabar. Dan yang ketiga adalah setia. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap penantian pertolongan. Kadangkala ada orang-orang yang tidak setia. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan harus meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kepada Kristus. Kadang ada orang yang menginginkan jabatan yang tinggi harus meninggalkan iman kepada Kristus. Kadangkala ada orang yang memerlukan kesembuhan harus meninggalkan iman percaya kepada Kristus. Mereka lari pada mungkin dukun-dukun atau lari pada orang-orang pintar. Mari tetap setia kepada Tuhan dalam menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang tanpa kita sadari pun kita meninggalkan Tuhan dengan cara mengandalkan diri kita sendiri. Mari setia dalam mengandalkan Tuhan, setia dalam pengharapan di dalam
Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan setia menolong kita dalam menuntun iman kita, mari kita juga setia dalam mengiring Tuhan. Sampai akhir kita belajar setia di dalam Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan, terus percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, meskipun secara singkat, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita mau yakin bahwa Tuhan selalu menjadi penolong kita, selalu mengiring dalam perjalanan iman kita, sehingga kita boleh sampai akhir tetap percaya di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa saat pagi hari ini kami boleh makan makanan rohani. Mari Bapa, biarlah Tuhan lewat makanan rohani ini Bapa kami boleh dikenyangkan, dipuaskan, dan terlebih iman percaya kami lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di Minggu sore kita akan berjumpa di ibadah raya MCC jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan kita mau jalani hari ini dengan semangat, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kami sehingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap apa yang sudah apa yang kami dengarkan, kiranya kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Dalam penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.